Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga dengan Wali Kota terpilih ada Bapak Wahyu Hidayat sudah hadir bersama kita. Ya saudara, memang banyak sekali ya permasalahan di Kota Malang, banjir, macet dan juga parkir. Tadi itu juga aspirasi masyarakat begitu ya kepada Pak Wahyu, juga besar harapan masyarakat ke Pak Wahyu terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Apalagi di sini Kota Malang ini masyarakatnya kritis juga ya Pak. Banyak sekali yang langsung mengkritik lewat media sosial, langsung ke Pak Wahyu juga mungkin ya, banyak sekali ya. Nah di sini kan banyak sekali ya permasalahan spesifik seperti jalan-jalan yang bolong, lalu juga musim hujan sekarang ini kan banjir. Nah itu bagaimana Pak untuk menanggapi permasalahan tersebut dan aspirasi masyarakat tadi? Maksud netizennya itu Betul, ya. netizen ini kan kritis ya, apalagi Kota Malang ini. Nah, salah satu awal saya masuk ke Malang sebagai PJ Wali Kota Malang kemarin, saya melihat bahwa di media sosial itu netizennya luar biasa. Ini saya melihat ada disparitas, ada antara pemerintah Kota Malang dengan warga. Ada satu sisi yang tidak tersampaikan. Jadi saya ingin mencoba mencari permasalahan tersebut, apa sebetulnya permasalahannya. Jadi mereka akhirnya menumpahkannya itu dalam media sosial. Nah, untuk itulah maka saya mencoba melihat. Akhirnya saya turun ke lapangan, saya punya program namanya Ngobrol Boy Silakes. Jadi saya turun ke tingkat RT, RW di seluruh sini, saya ngumpulkan semua warga dan saya ajak mereka komunikasi dengan tidak secara formal, secara informal. Ya, saya mengajak semua kepala dinas untuk mendampingi saya dan mereka silakan menyampaikan langsung pada saya, dan saat itu juga saya akan selesaikan permasalahan tersebut dan saya akan memerintah kepada dinas-dinas untuk langsung menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan solusi saya. Dan alhamdulillah setelah saya keliling, ya saya mulai Desember 2023 kemarin, sambutan masyarakat sangat antusias sekali. Sampai saat sekarang saya pada saat kampanye kemarin, Pak, kapan program ngombenya dimulai lagi gitu? Ya nanti setelah dilantik saya, insya Allah akan saya lanjutkan lagi. Dari situ setelah saya turun, media sosial tuh turun Mbak. Jadi nanti dulunya sangat banyak sekali. Alhamdulillah sampai dengan saya kemarin, mereka merasa sudah terfasilitasi, merasa bahwa apa yang menjadi keluhan mereka sudah dapat saya selesaikan. Contohnya, ada beberapa kali saya ngombe, banyak warga bertanya, Pak, jalan saya ini bolong, banyak yang bolong-bolong, kemudian PJU-nya banyak yang mati, kemudian ada saluran drainase yang tidak dapat ini. Saya saat itu juga, karena saya dengan kepala dinas, saya langsung solusi, saya minta kepala dinasnya besok langsung segera diselesaikan. Apabila tidak, saya akan turun sendiri. Dan pada saat penyelesaian saya juga ikut turun. Jadi dengan masyarakat kita ini jalannya akhirnya selesai, kemudian terkait dengan saluran drainase yang terhambat itu bisa kita selesaikan. Ada pohon-pohon yang mengganggu jalan itu saat itu juga diselesaikan, termasuk juga jalan yang belum bisa tertambal semua. Kemudian ada hambatan-hambatan yang lain, alhamdulillah selesaikan. Dan saat itu saya melihat di media sosial mulai berkurang karena mereka kita fasilitasi. Saya datang, bukan mereka yang datang, tapi saya datang kepada mereka, saya kumpulkan mereka, sampaikan langsung pada saya. Karena mereka menganggap bahwa permasalahan yang ada di pemerintahan ini kan berjenjang. Saya masuk kepada saya, masuk kepada Pak RT, RW, kelurahan, kecamatan baru masuk ke dinas ke asisten, kepada sekda, baru kepada wali kota, jauh sekali. Nah, mumpung saya datang ke sana, mereka langsung curhat pada saya, dan alhamdulillah 95% curhatan mereka itu saya selesaikan. Makanya sekarang mereka kangen, Pak, kapan ada ngombe lagi, nih kapan kita bisa ketemu lagi, karena jarang-jarang kepala daerah yang turun, kemudian mereka langsung menyapa masyarakatnya, langsung masyarakat bertanya pada saya, dan hari itu juga saya selesaikan, karena ada dinas-dinas. Saya perintah dinas, selesaikan, ada laporan pada saya, kalau tidak, saya turun sendiri. Tapi kadang-kadang dinasnya itu sama-sama saya, kita melihat banjir segala macam, seperti itu Mbak. Berarti curhatnya enak ya, langsung ke jadi wali pada kota media terpilih. sosial, dan langsung berdiskusi kita. Jadi alhamdulillah, dan mereka sepertinya itu yang diinginkan. Jadi tidak hanya sekedar medsos, kadang-kadang di medsos juga dibaca, kadang-kala slow respon. Nah, tapi kalau kita ketemu langsung ada solusi saat itu juga.
Baik, berarti ini memang salah satu strategi dari Pak Wahyu begitu ya, Ya, untuk lebih betul, dekat Mbak. masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, Betul. apalagi setelah ini ya, dekat-dekat ini juga pelantikan begitu Betul. ya. Nah, Ya, tentunya ya. Pak Wahyu ini juga sudah menyiapkan berbagai hal yang perlu disiapkan, tentu sudah dilakukan oleh Pak Wahyu, apalagi nanti juga ada rencana kerja juga yang dilakukan. Nah, kalau dari Pak Wahyu sendiri, apakah ada rencana 100 hari kerja nanti ini seperti apa Pak Wahyu, di 100 hari awal bekerja apa yang mau dilakukan Pak Wahyu di Kota Malang ini? Ya, sebenarnya program 100 hari kerja ini saya tidak membuat ada program 100 hari kerja, karena saya ini kan melanjutkan ya, setelah saya menjabat sebagai pejabat wali kota Malang, kemudian saya mundur, kemudian ada Pak PJ Wali Kota yang baru yang menggantikan saya, dan akhirnya mereka kan sudah jelas, sudah ada, kita punya namanya RPJMD, kita punya namanya RKPD, itu sudah jelas tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, 100 hari kerja saya nanti akan yang akan menilai adalah warga Malang sendiri. Jadi setelah saya dilantik, saya langsung gaspol. Karena saya belum dilantik aja sudah banyak pertanyaan dari warga, Pak kapan Pak ini selesaikan, kapan ini segera direalisasikan, Pak kapan ini. Dan saya karena masuk di tengah-tengah ya, APBD 2025 sudah berjalan, kemudian program-program dan kegiatan dalam APBD juga sudah berjalan juga, saya tinggal menyesuaikan. Jadi pada saat rapat awal saya dengan Pak PJ Wali Kota kemarin, dengan Pak Sekda dan beberapa UPD, ada 4 program unggulan saya yang sudah masuk. Saya akan mengawal, jadi mulai dari seragam gratis, kemudian beasiswa, kemudian terkait dengan penyelesaian infrastruktur, dan yang tunggu juga nih masyarakat Kota Malang adalah terkait dengan 1000 event. Itu 4 ini akan saya kawal, dan insya Allah ini dalam program saya ke depan itu tidak akan bisa terrealisasi. Nanti monggo dari warga Kota Malang 100 hari kerja nanti akan dilihat sendiri. Saya akan tancap gas ini karena saya 1 April sudah ada hari jadi Kota Malang yang ke-111. Kemudian juga ada beberapa program prioritas dari pemerintah, yaitu di pertengahan tahun 2025 ini ada Porprov Kota Malang yang akan menjadi tuan rumah. Nah, itulah nanti kita akan fokus-fokus terhadap itu, selain beberapa program unggulan saya yang tadi saya sampaikan itu. Oke, berarti ini 100 hari kerja ini masyarakat yang menilai begitu ya Pak ya? Masyarakat nanti akan menilai bagaimana 100 hari kerja dari Pak Wahyu Hidayat ini. Jadi tadi kan juga sudah banyak yang menagih, Pak kapan ini direalisasikan begitu. Nah, ini juga terkait dengan janji-janji kampanye saat kampanye waktu itu ya, begitu ya Pak Wahyu ya. Nah, itu kita akan bahas setelah ini ya Pak Wahyu, terkait dengan apa yang dilakukan dari janji-janji kampanye Pak Wahyu ini. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Malang.